Okay, let's go. Halo, Apa kabar? baik, baik, baik. Ini pagi juga di sana, Kak? Ini jam 12.30. Oh, udah masuk siang. Oh, lebih maju Australia ya jamnya ya, Kak? Iya 3 jam ya sekarang ya. Kadang 4 jam kalau daylight saving. Oke, gimana kabar Kakak? Iya. Ya baik, capek habis night shift. Kamu gimana? Baik, ini masih pagi. Kebetulan tadi habis dari kantor, buru-buru sini. Ini. Oh iya, Oke, oke. sorry ya. Iya, iya, Soalnya nggak apa-apa, nggak apa-apa. ya tadi mikir habis night shift mau keluar sama teman-teman tapi Ah, ah. nggak in rush kok. Cuma kalau pikir jamnya agak pagian lebih enak kita. Oke, mantap, mantap. Di kota apa, Kak? Ini, Kak? Saya sekarang ditugaskan di Denili Queen. Ini dekat Melbourne, 3 jam dari Oh, Melbourne iya. driving. Itu termasuk Iya. kota besar juga ya di Australia ya? Enggak, saya ini ceritanya travel nurse ya. Saya under Ministry of Health. Saya kan based di Sydney. Cuman saya ya ceritanya tuh long short story, saya agak boring ya. Soalnya saya 10 tahun di Sydney. Saya gimana ya, sama metro tuh udah tau lah. Jadi pengen suasana yang lain, tapi saya tetap mau kerja yang full time begitu. Ternyata kerjaan begini nih ada. Jadi meskipun registered nurse di Sydney tuh nggak banyak yang tahu position seperti saya. Jadi kayak orang bilang itu kayak nurse yang FIFO ya, flying in flying out. Oh, iya. Ya, jadi kalau misalnya kamu di Kalimantan kan, di kota apa itu, kota apa? Misalnya ini aku di Pangkalan Bun misalnya. Oh iya, aku sih kurang ngerti ya. Misalnya di Jawa Timur, setahu saya kan saya asal Jawa Timur. Misalnya saya tuh base-nya di Surabaya, saya ditugaskan di daerah kayaknya di Tulung Agung misalnya. Start dari 2 minggu program sampai 12 minggu program. Saya misalnya di Tulung Agung sebulan misalnya, terus pulang lagi ke Surabaya. Ntar di Surabaya saya tetap misalnya 6 minggu begitu. Ntar ditugaskan lagi di kota mana, Lamongan misalnya, begitulah. Oh iya, tapi penugasannya itu kayak di perusahaan atau kayak rumah sakit gitu? Oh iya, di rumah sakit, tetap di rumah sakit. Saya public hospital sih. Oh iya, ada ya gitu ya? Asik Iya, berarti. nggak banyak orang yang tahu, meskipun Kerja kayak jalan-jalan gitu ya? Banyak yang tahu. Ya, jadi flying in flying out gitu. Soalnya anak-anak kan udah besar. Kalau saya sih nggak punya partner atau apa, jadi enak lah, bebas. Iya. Tapi kakak ini ini kan profesi perawat. Untuk profesi perawatnya ini dulunya di Indonesia atau dapat di Australia itu, Kak? Oh enggak, saya semua dari sini. Kalau di Indonesia tuh nggak diakuin, soalnya bukan English background ya. Jadi kalau yang orang yang perawat misalnya mau kerja di Australia itu harus yang English background. Jadi misalnya New Zealand, Europe, Amerika, Singapura, Kanada itu Filipina diakui. Cuman gitu itu kayaknya saya sih nggak tahu ya. Kayak menurut teman-teman itu harus ada standarisasi juga dari sini. Biasanya tuh yang accreditation yang 3 bulan program begitulah. Itu juga mahal juga. Tapi mereka bisa kerja di sini. Oke. Gitu. Berarti kayak gini hitungannya kayak sekolah dari awal di Australia ya? Iya. Kalau di Indonesia kayaknya susah ya. Misalnya orang Filipina juga itu pun sudah yang English graduation ya, itu kayaknya juga harus standarisasi ke sini. Iya. Itu contoh kalau yang dekat sama Indo ya misalnya ya. Filipina. Kalau Indonesia sendiri udah jelas 100% nggak diakui. Iya, banyak saya tuh kenal dokter di Indonesia, meskipun yang Rusia juga nggak diakui. Di sini juga 0.
Karena beda mungkin kurikulum sama sistem kesehatannya, jadi harus. Iya, kayaknya sih, soalnya standarnya mereka beda di sini. Ya. Cuman kalau saya tahu teman-teman yang English background, mereka langsung bisa kerja di sini. Cuman ya saya kurang jelas ya, saya kayaknya mereka tetap standarisasi atau bisa langsung kerja gitu kayaknya. Tapi di Indonesia dulu background ininya sempat kerja dan lain-lain juga kan di Indonesia? Oh iya, saya kan agak telat ceritanya ya. Tapi kan saya dulu pernah link kan, saya kasih kopi dulu. Iya. Riwayat kerja, riwayat hidup saya gimana? Iya. Saya dulu itu di Indonesia itu di Malang, Unibrau itu saya lulusan kimia. Iya, tapi bukan kimia engineer, yang kimia science gitu. Terus kerja, terus habis itu perusahaannya waktu itu kayak Pak Harto waktu masih kerusuhan begitu tahun 1999 gitu ya. Terus saya bikin perusahaan sendiri trading, tapi enggak, ini cuman perusahaan kimia aja, jadi jual beli chemical trading gitu aja. Jadi jauh, kalau sama perawat jauh. Berarti sempat merasakan dunia kerja di Indonesia nih ya, sempat merasakan gaji. Iya. Saya masih ingat kok lulus waktu kuliah tahun udah lama banget, 1996. Ya, kalau ingat itu time flies. Ini tahun keberapa Kak di Australia? Saya tahun 2009 pertama kali kemari. Oh iya. Lama banget udah. 17 tahun ya? Iya. 17 tahun. Waduh, iya, anak saya dulu masih kecil-kecil, sekarang udah gede-gede semua. Ada yang sempat balik ke Indonesia selama 17 tahun ini? Oh iya, harus dong. Soalnya semua ibu sama semua kan di Indo. Saya yang di sini cuma saya sama anak-anak saya. Jadi saya tetap usahakan paling enggak ya minimal lah setahun sekali. Saya usahakan 6 bulan sekali. Kalau ada holiday 3 bulan saya terbang aja. Oh begitu. Iya. Di Malang semua ya orang tua apa? Malang. Cuman sayangnya saya kan sama anak-anak sudah citizen sini. Jadi kalau ke Indo beli visa. Iya, gitu. Karena udah warga negara Australia ya. Ya, terus saya kepinginnya yang kitas segala macam. Saya lihat Indonesia juga ada, ini cuma mahal sekali ya. Tapi waduh, kok harganya mahal sekali yang itu loh. Tapi ya nggak tahu lah, kita mikir kalau misalnya biar gampang ke Indonesia. Tapi ya nggak tahu ya saya sendiri KTP-nya sama kakaknya udah nggak ada. Nggak bisa. Ya. Jadi adanya surat lahir aja yang akte kelahiran gitu ya. Sama paspor yang lama Indonesia, tapi kan udah kegunting ujungnya tuh kan, itu masih ada. Saya simpan semua. Iya, oke. Ya, dari pengalaman 17 tahun ini yang tergambar dari sistem kesehatannya Kak, kira-kira bisa nggak membuat bedanya yang paling mencolok antara di Australia sama di Indonesia? Ada nggak yang tergambar gitu Kak? Ini ya sistem medical service ya. Iya. Sekarang Indonesia udah bagus ya. Saya lihat itu ada BPJS. BPJS, asuransi dari pemerintah ya. Asuransi begitu. Saya lihat kalau dulu kan nggak, kurang ya. Kalau nggak ada duit sekarang kan BPJS itu kan sudah lebih merata ya, meskipun kalau ada premiumnya ya, kalau bayar sekian begitu kan. Saya lihat ibu saya juga mulai enjoy yang operasi katarak semua kan ya sudah ditanggung. Kalau di sini sih memang semua itu under Medicare ya. Kalau untuk yang permanent resident sama citizen itu bisa semua itu under Medicare ya, kalau ke public hospital Cuman sekarang sistem tax sekarang peraturan kan ganti-ganti ya. Kalau sekarang di sini itu kalau ke dokter ada yang break bulk, jadi ada yang gratis, ada yang bayar. Jadi tapi bayarnya nggak banyak. Jadi nanti dikembalikan berapa. Misalnya kalau dokternya katakanlah $100 misalnya di invoice-nya begitu, jadi under Medicare kita di cover 60%, yang 40% atau 30% kita bayar sendiri out of pocket. Enggak 100% ditanggung asuransi itu.
ditanggung Medicare kayak BPJS gitu. Dulu sih gratis, terus sekarang mungkin government aduh banyak sekali taxnya, jadi makanya sekarang agak pusing juga ada beberapa klinik yang mereka 100% terbayar kalau misalnya kita regular customer. Kan kadang-kadang kita dokternya itu nggak ada, kita pergi ke dokter yang lain. Nah itu harus ada bayar fee dulu, nanti kalau dalam setahun kamu nggak pernah ke sana, kamu bayar lagi gitu. Kalau kita misalnya dokter, kalau ini nggak tahu ya, mungkin itu ya contohnya ya. Terus kalau spesialis misalnya, kalau anak saya itu kan ada hearing problem kan, ada pakai gitu. Kalau di sini itu juga under specialist itu under Medicare juga ketanggung, cuman nggak 100% juga. Jadi persentasenya itu lebih kecil. Apalagi tapi dia untungnya dulu kan waktu kecil saya kan udah ada untuk disability support sama dia. Jadi dia tetap dapat funding semua hearing aid jadi setiap tahun itu dia dapat support dari government berupa peralatan, tapi ya bukan berupa uang. Misalnya dalam jumlah sekarang berapa ya dia bilangnya, 5.000 setahun, $5.000, tapi dalam bentuk barang. Jadi dia purchase dulu misalnya headphone kayak begini nih, tapi yang itu kan mahal headphone yang bagus, yang Sony gimana, dia kan beli kemarin tuh 900 $900 itu dia bayar dulu, ntar dia klaim ke NDIS. NDIS itu National Disability Scheme. Oh, jadi kayak udah ada di bawah naungan organisasi tertentu gitu ya? Disability itu. Nah, itu ke cover dia, terus ada banyak dia hearing aid semua. Jadi dia ini dulu, nanti dibayar balik gitu. Cuman ada maksimalnya nggak, Kak? Ada maksimal pengklaimannya nggak? Bilang maksimalnya 5.000. 5.000, oke. $5.000 setahun. Cuman kan itu kan different disability, different spectrum ya. Jadi kalau misalnya ada yang orang yang anaknya autis gimana. Nah, cuman sekali lagi sekarang government kan yang federal budget sekarang tuh ganti-ganti ya. Sekarang kayaknya banyak yang yang budget scheme gini banyak yang disalahgunakan atau gimana. Jadi sekarang udah mulai di-cut semua. Nah, itu contoh terus kalau hospital, kalau saya masuk hospital ya tuh, kalau hospitalnya publik 100% nggak bayar kalau cuman ada cumannya lagi di sini tuh agak tricky ya. Jadi gitu. Kalau saya kan enak nggak enak. Sekarang income saya kan sudah agak istilahnya moderate up ya, high begitu. Nah, itu saya harus join compulsory itu namanya private health insurance. Jadi asuransi kesehatan itu compulsory kalau buat saya. Kalau untuk yang income-nya rendah, sekarang kurang ngerti ya, mungkin sekitar itu di bawah berapa? Under 50.000 gitu kan, ada grade-grade-nya. Jadi 50.000 setahun kita kan hitungannya kan setahun. Kalau 50.000 ke bawah itu masuk low budget, low income. Nah, kalau 50, kalau nggak salah itu bisa Google aja. Kalau 50 sampai 75 kayaknya, jadi ada persentasenya bayar taxnya berapa. Kalau aku kan sudah di atas 150.000 per tahun kan, taxnya sudah tinggi. Oke. Iya, itu kan belum termasuk allowance ini, overtime kan saya income-nya ada beberapa kan, jadi itu saya udah di high bracket income tax-nya 47%. Oke. Hampir setengah penghasilan ya? Iya. Besar banget nih. Makanya orang ada enak nggak enaknya. Kalau saya nggak join private health insurance itu bayarnya mahal nanti waktu saya itu kan namanya financial tax year. Jadi bulan depan ini kan Mei ya. Juni akhir awal Juli itu sudah mulai tax income kan di sini.
Nah, kalau saya nggak join private health insurance, tax-nya saya tambah gede lagi. Nah, kalau aku join private insurance, aduh, itu sebulannya itu sekitar, depend ya. Kalau saya ambil yang basic health cover itu kan sekitar 125 berapa sebulan. Nah, itu kan setahunnya kan banget ya. 1.500 kan? Iya. 1.500 kan dolar kan? 2.000 lah. Kalau 125 tuh 125 ya? Ya, kasaran begitu ya, roughly ya. Saya kan harus buka lagi nih kalkulator. Nah, itu kan sekitar hampir 2.000 kan setahun. Itu kan kalau basic health aja. Nah, kalau saya kan kalau basic health kan kurang ya, maksudnya jadi ditambahin ekstra. Jadi ekstra itu misalnya ada yang optometris, massage, itu di sini namanya ekstra. Tapi aku nggak bisa ambil ekstranya doang, harus sama hospitalnya. Nah, itu sih aku ambil sekitar 2.000-an. Nah, waktu itu saya kan saya pikir saya kan punya Medicare gitu kan. Kalau ke hospital kan saya langsung aja kan, jadi nggak usah. Waktu itu saya nggak tahu kan, saya udah income saya sudah gradually sudah mid high. Nah, waktu itu mereka di-trace balik saya tuh kemarin itu saya harus bayar ke tax ATO tax organization itu sekitar 2.500. Jadi setahun itu saya didenda karena saya nggak ikut private health itu 3 tahun yang lalu. Tahun 2023. Baru bilnya ke tahun sekarang ini kamu udah lihat kamu belum bayar tahun 2023 karena kamu nggak ikut health insurance, gajimu sudah sekian, nih kamu bayar. Nah, coba waktu itu saya bayar tetap sama, aku bayar 2.500 setahun, tapi kan saya dapat benefit. Iya, dapat yang iya. Cuman benefitnya ya itu depend saya ikut, makanya tuh agak tricky kalau orang yang nggak tahu ini ya. Makanya kalau saya ikut itu paling nggak kalau misalnya ke optometris, ke dentist, massage apa tergantung saya joinnya apa itu diskon kan. Jadi benefitnya di situ. Jadi ya udahlah, saya ini sudah bayar. Aduh, ini tax lagi itu hilang lah berarti untuk denda 3 tahun. Iya, mereka tracingnya sampai 5 tahun. Untuk upah di profesi kakak ini sendiri boleh di-spill nggak kak? Berapa angka pastinya? Kalau RN ya, sekarang kan kalau untuk posisi kesehatan itu kan ada AAN, Assistant in Nurse. Enrolled Nurse itu ya? Bukan, Assistant in Nurse itu bukan enroll. Assistant in Nurse itu cuman sebentar. Saya kan dulu kan mulai dari nol ya. Saya kan pendidikan saya kan nggak ada apa-apanya kan, masih di sini habis di Indonesia pokoknya itu nggak ada hubungannya lah. Di sini saya dari nol, mulai saya divorce itu. Jadi saya kepingin sesuatu yang saya bisa kerja long term, tapi apa kan saya mikir-mikir waktu itu kan mau istilahnya saya cuman kerja syukur kerja saya nggak mau istilahnya apa saya kan searching begitu misalnya orang bilang itu kayak WHV sekarang kan yang picking fruit apa gimana itu kan kasar. Itu kerjanya tuh pegawai bukan berat sekali loh itu. Makanya saya waktu lihat, saya sekarang kan banyak TikTok ya, saya scrolling working holiday visa itu yang waduh itu kasihan loh sebetulnya. Sekarang panas dingin, apalagi sekarang saya ngerasain saya deket Victoria itu, aduh kalau misalnya picking berry apa gimana tangannya apa kan gendong. Aduh jangan dibayangin di luar negeri itu enak loh kalau kerja begitu. Justru lebih berat ya. Saya pikirnya aduh ya syukur juga saya nggak milih kerjaan itu, mana jauh-jauh lagi itu kan farm. Saya kan di city kotanya mau ke farm, aduh saya kayaknya nggak bisa kerja begitu. Terus saya mikir lagi kalau kerja cleaning gimana? Cleaning juga susah, maksudnya fisik juga ya. Iya. Karena itu butuh tenaga ekstra ya. Saya ini kan istilahnya mulai dari sini kan sudah agak-agak telat kan. Waktu itu kan umur 2009 itu, 17 tahun yang lalu. Saya 35 ke atas itu kan kayaknya untuk kerja-kerja begitu kan enggak gimana ya. Memang udah enggak bersahabat lagi untuk usia segitu ya. Itu bisa untuk anak muda-muda. 20, 30 oke lah, kalau sudah di atas 30 begitu
begitu tuh kurang gitu loh. Jadi saya waduh ini tenaga agak gimana 50% ini sudah gimana begitu. Ini kan mikir saya. Terus kalau behind the desk office apa gitu saya kurang apa ya, bahasa Inggris saya kan saya waktu dulu tuh agak kurang confident ya. Jadi kan masih kena awal masih ya. Gimana kita kan lahir di sana, gede di sana. Jadi bahasa Inggrisnya kurang ini, terus mikir-mikir. Terus anak saya kan sering ke rumah sakit dulu di Children's Hospital. Saya ngeliat tuh kok nurse-nya keren-keren, kerja di gini. Maksudnya kan nggak banyak ngomong ya, tapi tetap ada Inggrisnya, kerjanya berat tapi nggak terlalu berat, nggak kayak gini. Gimana sih caranya saya searching sendiri waktu itu kan mulai dari nol. Akhirnya saya itu terus gimana caranya saya ini kepingin enroll ke istilahnya assistant in nurse. Assistant in nurse itu kayak kursus singkat. Jadi apa ya 6 bulan. Itu berarti, namanya sertifikat. Kalau versi Indonesianya apa ya gitu Kak yang tergambar? Nggak ada ya ke pendidikan, kayak dia kursus aja berarti ya? Kursus singkat. Jadi untuk nurse tapi itu istilahnya entry level. Tapi nggak harus tetap bisa kerja di hospital tapi nggak bisa doing medication. Nggak bisa pokoknya IV injection sama sekali enggak. Bisanya itu cuman paling ya bantu-bantu RN atau enroll nurse doing observation ya, blood pressure terus personal care misalnya mandiin, suapin begitu. Tapi semua itu under RN supervision itu bisa. Nah waktu itu kayak kerja study 6 bulan kan. Saya pikir gimana kan saya maksudnya nggak pede kan waktu itu. Jadi saya enroll study 6 bulan. Kok gampang ya? Ada pertanyaan jawab. Iya. Rutinitas aja kerjaannya ya. Iya, jawabannya salah, suruh ulang lagi. Kalau jawabannya benar ya udah. Akhirnya kok gampang ya? Sertifikat cuma gitu aja. Jadi saya lanjut aja Certificate 4. Certificate 4 itu kan yang istilahnya lebih longer ya waktu itu. Cuman karena aku sudah doing Certificate 3 ke Certificate 4 itu diambil kredit kan sudah ada pelajarannya sudah pas. Jadi berikutnya kan saya bisa tinggal nerusin aja beberapa bab gitu ya. Jadi misalnya Certificate 4 12 bab misalnya, Certificate 3 misalnya 9. Jadi saya tinggal nambahin 3 aja gitu loh istilahnya. Jadi levelnya naik ya. Ya, saya itu kan sudah mulai agak confident nih ya. Lanjut itu gampang lulus. Lanjut lagi. Terus habis itu kan anak-anak kan sudah mulai. Saya kan waktu itu anak yang paling kecil saya masih push the pram kan, yang masih bebas banget ya tuh sama. Saya ceritanya dulu itu udah jungkir balik beginilah juggling. Terus habis itu terus saya ada itu scholarship beasiswa ya untuk diploma waktu itu ya, diploma demensia care waktu itu online. Saya bilang saya ambil aja keterima. Kalau di sini tuh beasiswanya macam-macam ya, cuman ada beberapa tuh yang gampang itu langsung di approve. Wah, diploma, gampang, cepat agak sulit sedikit tapi bisa. Nah, terus habis itu less than 1 year, saya diplomanya terus terang nggak sampai selesai. Jadi 3/4 waktu itu sudah ada uni program pembukaan Januari. Kalau sini kan Januari kan awal mata pelajaran dari Juli kayak di Indonesia. Tahun ajaran barunya Januari ya kalau di situ ya. Januari, pokoknya tahun baru semua. Tahun baru semua ya. Nggak pusing gitu kan. Cuman tax financial year di Juli itu kita terus anak saya yang high school itu kan sudah mau high school. Anak saya kan cowok yang pertama. Terus saya tanya, kalau mama ke uni gimana, kamu bisa nggak jagain adik-adik? Bisa mama, ayo go ahead. Ya udah ya kan, kalau sini uninya kan paling 3 hari seminggu, nggak tiap kan. Terus kalau sometimes one day bisa online. Jadi nggak harus tiap hari. Jadi waktu itu saya juga saya pikir saya uni, terus yang lain juga saya bisa kerja di home care. Home care itu visiting klien, saya punya. Iya. Ini datangi ke rumah-rumah gitu ya? Ya dulu kan itu belum punya registration ya. RN-nya kan masih baru mau kuliah, tapi sudah punya certificate 3
assistant in nurse, in aged care juga. Yang kursus itu tadi ya. Ya, jadi saya kalau kerja kan kalau di CV itu kan sudah ada ininya kan, apa keahliannya apa. Jadi saya udah bisa kerja. Waktu itu senang banget, saya tuh baru pertama kali itu kerja ke visit orang-orang aja. Jadi mandiin, kadang ya bawa mereka belanja, kadang nganterin mereka, ya gitu-gitu aja kerjaannya. Home care tuh gitu. Terus terus saya ngelamar juga di rumah sakit, keterima juga as casual ya, kalau di sana apa namanya, freelance ya. Ya itu kayak gitu, itu bantuin nurse, istilahnya cek blood pressure, ke toilet, mandiin, ya gitu-gitu aja yang basic itu. Terus istilahnya tuh saya entry level ya, sebenarnya kerja di rumah sakit tuh kayak begini ya, kayak begitu ya. Saya udah mulai seneng. Jadi confident ya, sudah bisa menjejakkan kaki di rumah sakit. Happy banget gitu kan, pertama kali salary dari kerjaan tuh seneng sekali. Kalau dulu kan saya single mom 3 kids kan, saya dapat bantuan dari government, namanya dari Centerlink Payment gitu. Oh, ada subsidi juga ya untuk itu ya? Iya, soalnya kan saya nggak kerja sama sekali. Ya uangnya dari begitu. Makanya orang sini tuh bilangnya, istilahnya tuh dole money, uangnya orang-orang nggak kerja gitu. Nah, waktu itu saya lumayan juga sebetulnya 3 anak. Makanya kalau ada orang ceritanya, maaf ya, yang banyak orang Arab begitu, anaknya banyak subsidinya banyak. Cuman saya waktu itu terus terang agak gengsi ya kalau minta uang terus government. Saya gimana caranya saya tetap mandiri, saya tetap dapat uang. Makanya uangnya itu saya pakai untuk sehari-hari, sama juga untuk pendidikan. Satu-satunya itu ya certificate 3, terus habis itu ke kuliah itu saya ambil dari government funding, saya bayar kuliah juga. Untungnya waktu itu saya udah permanent resident, jadi harganya nggak international student kan. Jadi kalau nggak salah, kalau uni kalau saya ingat ya 3.000-an lah untuk permanent resident atau citizen per semester. Itu kurang lebih segitu. Mahal juga loh, 3.000. Itu sudah permanent resident. Kalau international student, kalau nggak salah antara 10.000 atau 20.000, kurang tahu tuh, per semester, per 6 bulan. Itu cuma tuition fee-nya aja, belum termasuk living cost, makan, dan lain-lain, insurans ya itu ya. Makanya orang-orang yang kuliah di sini tuh mahal sekali. Iya, berat 10.500 ya kurs dolar sekarang. Iya, segituan lah. Itu depend ya, kalau nggak salah gitu. Cuman kalau citizen mereka bisa hex itu pinjam duit dari pemerintah, nggak usah bayar kuliahnya dulu, semua ditanggung. Misalnya 3.000 ya, 3.000 setahun 6.000, kan itu 3 tahun kalau di sini nggak 4 tahun. Iya, sarjananya 3 tahun ya di situ ya? 3 tahun aja. Lebih cepat ya? Iya, kecuali mau ikut yang double degree atau apa kayak saya kan biasa aja ya 3 tahun. Jadi misalnya 3.000 per semester kan 6.000 setahun. Kalikan 3 tahun berapa? 18.000 kan? Ya. Kalau sama lulusnya. Sampai selesainya itu. Nah, 18.000 kalau yang citizen hex. Jadi nggak usah bayar. Bayar nanti kalau mereka udah kerja. Oke, jadi kita kayak diutangin sama pemerintah ya. Utang, tetap ada bunganya, cuman bunganya rendah. Nah, mereka itu didaknya kalau dulu lagi, kalau penghasilan kita udah menengah ke atas. Ya. Kalau yang sekarang entry level udah ditagih. Oke. Itu berapa Kak untuk di pekerjaan yang dengan profesi Kakak sekarang ini, berapa tuh gambaran gajinya secara umum itu? Itu depend ya. Kalau sekarang kalau sudah RN kan different lagi sama enrollness. Enrollness itu istilahnya diploma ya. Mereka cuma 18 bulan kayaknya. Saya nggak tahu, kurang 18 bulan. Cuma saya pernah inquiry for enrollness itu susah sekali, placementnya banyak, terus gajinya juga nggak gitu gede kayak RN. Terus setelah dari IN ke RN
mereka harus studinya juga agak lama juga. Terus placement lagi. Jadi istilahnya memang benar stepstone, tapi kalau orang udah kerja terus kuliah lagi itu agak susah ya kalau menurut aku ya. Benar. Sekalian yang di ini aja tinggi sekalian gitu ya. Soalnya kalau enrollness itu maksimum paymentnya itu year 1, year 2, year 3. Jadi kalau sudah year 3 mentok, end year 3. Nah itu berapa puluh tahun pun mereka kerja sebagai enrollness masuk di kategori di maximum year 3. Nah, kalau RN itu di sini, saya kan itu kan state per state different ya. Saya kan New South Wales. Nah, itu saya RN sudah year 8. Saya udah lebih dari year 8 memang. Itu levelnya ada RN 1, RN 2, 3, 4, 5, 6, 8. Nah, kalau sudah misalnya kerjanya sudah 30 tahun ke atas ya nggak ada RN itu ya. Tetap RN angka maksimalnya itu ya. Ya. Kalau yang RN1 kayaknya 35 atau berapa ya per jam ya, kayaknya segitu lah, itu mesti di Google lagi. Kalau aku sekitar sudah 52-an sekian per jam. Itu untuk sana hitungannya per jam ya, 50. Iya, tapi itu untuk base hour ya. Jadi untuk Monday to Friday kayak kamu dinas pagi gitu aja. Kalau kamu dinas siang ada loadingnya 12%. 12%. Kalau malam 15%, jadi dikalikan aja 15%. Kalau maksimal dalam sebulan berapa jam? Kalau dikalkulasi ini kan? Kalau full time, seminggu tuh 40 jam. Kalau per minggu ya dia ya? Ya, tapi kalau aku kan dibayarnya 2 minggu. Oke. Di sini gajinya namanya 2 minggu. Sebulan 2 kali gajian. Oke. Ya. Jadi kalau aku kan itu. Tapi kita kan mainnya di weekend ya. Kalau weekend kan 50% loading kan. Lebih mahal ya kalau weekend ya. 50% iya. Terus kalau Sunday, kalau aku karena aku full time depend ya. Kalau casual lain sendiri hitungannya. Makanya di sini tuh rumitnya di situ. Kalau kalau yang Sunday 75%, kalau public holiday 250%. Jadi 2,5 kali. Cuman itu untuk casual. Kalau untuk aku cuman 1,5 kali, tapi aku dapat ADO, a day off. Jadi nanti aku dapat 1 day off, tetap dibayar tapi aku off gitu. Oh iya. Ngerti? Jadi hitungannya gitu. Ya, jadi misalnya untuk 2 minggu saya untuk aku kalkulasi total jam itu kan 80 jam. Jadi kalau aku punya ADO aku cuman perlu kerja 72 jam aja. Tapi tetap dibayar 80 jam. Karena ada gitu. kerja public holiday begitu. Nah, tapi kalau yang casual ada juga yang kerja casual ya cuman dibayar kalau kerja aja. Jadi mereka kalau misalnya public holiday kayak Christmas, New Year, Easter mereka dibayarnya langsung 2,5 kali. Misalnya saya 52 kalikan 2,5 sejamnya berapa tuh? Kalikan aja 8 jam sehari berapa? Atau 10 jam atau 12 jam. Gitu aja, tapi ya gitu, jangan seneng dulu, tax-nya juga gede. Iya, hampir setengah gaji itu ya, 40 berapa persen tadi potongan. Iya, jadi makanya kalau yang udah tahu di sini, apalagi saya kan udah ya liku-liku, alhamdulillah udah tahu ya. Jadi karena saya tax-nya saya kan sudah besar, jadi saya mainnya sekarang. Ya alhamdulillah sudah punya rumah, terus saya beli investment property di WA yang dekatnya Perth begitu. Jadi kalau punya investment segala loss segala macam saya bisa deduct ke tax saya. Jadi misalnya saya pengeluaran investment, katakanlah saya ada pengeluaran, jadi ada rent, ada orang yang ngerent, sama ada saya bayar mortgage atau bayar cicilan ke bank misalnya, kan mesti ada gap karena bunganya di sini kan tinggi. Misalnya rentnya tuh cuma 500, saya bayarnya 600 ke bank, saya gapnya 100 minggu. Nggak sebulan setahun diakumulasi mungkin loss saya sekitar 20.000 kan, misal setahun itu loss saya dari investment. Nah, karena tax saya tinggi, misalnya taxnya itu misalnya saya income-nya 180.000. Nah, saya 10.000 atau 20.000 dari loss saya itu minus begitu, saya jadi dihitungnya reduce, jadi hitungnya tax saya
daripada 180 saya bayarnya 160. Oh, 20-nya ya. Karena loss ya. Gitu. Oke. Nah, makanya orang tuh senang beli investment property. Oke. Karena segala lossnya itu mereka bisa klaim ke tax gitu. Jadi apa yang bilang ya? Muter. Jadi kalau tekniknya gitu ya. Ya, cuman sekarang itu ya depends. Sekarang kalau mungkin dengar apa gimana federal budget kalau yang orang yang sudah punya properti kayak aku sih nggak apa-apa. Kalau ada yang mau beli lagi, sekarang nggak ada negatif gearing. Itu kan namanya negatif gearing. Nggak ada. Makanya kan rame. Sekarang lagi agak kisruh juga untuk sekarang. Wah, masa yang new generation nggak boleh kayak itu benefitnya segala macam. Makanya ya begitu itu. Jadi ya tadi pertanyaannya apa? Lupa saya sih kemana-mana. Penggajian itu tadi udah terjawab tadi ya. Pokoknya maksimalnya segitu ya, udah tergambar di kami. Oke, terakhir Kak, ini mungkin lebih ke saran aja untuk teman-teman Indonesia nih yang pengen berkarir juga ke Australia. Kira-kira apa yang bisa Kakak sarankan nih? Ya kalau mau berkarir di sini lebih baiknya itu kalau punya qualification itu lebih bagus. Jadi study apa gimana. Cuman ada lagi semua rule-nya kan berubah-berubah ya. Sekarang katanya Indonesian kuota sekarang diperkecil. Oh gitu. Katanya agak sulit untuk masuk itu ya. Jadi karena migration ke Australia termasuk housing supply di sini itu menurun, inflasinya tinggi juga. Jadi mereka nggak mau datengin migration dari luar itu banyak-banyak gitu. Jadi di Indonesia kayaknya kuota kan setiap negara beda tuh. Iya. Nah, itu kayaknya peraturannya sudah mulai ditambah apa gimana. Nah, itu sih, tapi di luar itu kalau tetap bisa datang ke sini bisa qualification di sini itu lebih bagus lagi. Cuman ya itu harus dilihat yang benar-benar dibutuhkan apa. Kalau di sini kan terus terang untuk healthcare masih tetap tinggi. Jadi saya kan kebetulan karena saya travel nurse begini, saya tahu mana-mana sekarang kan. Jadi untuk pelosok-pelosok itu kalau saya compare negara-negara lain, katakanlah Filipina, India, Cina, mereka berani ditempatkan di mana aja. Iya. Berani ambil resiko itu ya. Kalau bisa di Indonesia tuh mereka berani dikirim ke Papua apa gimana. Allowance-nya lebih tinggi. Mereka dikasih rumah, dikasih accommodation. Cuman kalau orang-orang kan kalau Indonesia gimana ya? Saya sih kurang banyak lihat orang nurse Indonesia. Setahu saya selama saya di Sydney, saya kan cuma di hospital aja, saya St. George sama Sutherland. Itu saya tahu paling bisa dihitung jari orang Indonesia yang RN ya. Oke. Yang di St. George itu kan yang saya Southern East itu saya taunya cuman saya ada yang di Aged Care 1. Sekarang pindah ke Sutherland, saya ada lagi 1. Ya 5 sama saya. Sedikit banget ya. Iya. Jadi kurang tahu ya, padahal Indonesia sini kan deket ya. Iya. Tentunya juga banyak apa mungkin kuotanya kurang Indonesia. Terus yang kedua mungkin Indonesia juga kurang minatnya kurang di kesehatan. Terus kalaupun ada yang minatnya ada mereka tuh istilahnya kurang berani ditempatkan di pelosok-pelosok begitu. Jadi kalau mereka kan namanya pelosok di sini rural ya. Apalagi di remote tuh lebih nggak ada lagi itu. Ya, karena Australia luas banget ya. Iya, yang dekatnya aborigin itu Alice Spring apa begitu. Nah kalau saya kan nggak pernah yang different state. Australia kan kalau tahu kan 5 state ya. Saya sih nggak pernah kerja yang different state. Saya mesti New South Wales. Cuma New South Wales aja itu kan ada ruralnya ya, daerah-daerah. Misalnya Broken Hill. Broken Hill itu kan kalau dari Sydney ke Broken Hill itu kan sudah 2,5 jam pesawat ya, flight ya. Tapi itu masih under 1 state, masih 1 provinsi. Jauh banget ya. Saya waktu itu terbang itu saya terbang semua pesawat sama kan dibayarin, mobil semua. Saya mikir ini 2,5 jam masih di atas udara. Saya di mana gitu. Oke. Kan itu saya juga agak-agak gimana ya, kan saya belum pernah ya ke daerah-daerah. Saya kan taunya ke metro aja, metro city sama tuh.
aduh gimana ya begini, nggak enak aja, orangnya baik-baik apa, terus makanya tuh saya ketemu orang yang dari Bangladesh, yang dari mana pun, mereka itu rata-rata setelah lulus kuliah mereka berani ditempatkan daerah, kan itu masih student visa toh. Karena sudah kerja di di hospitalnya daerah, terus kadang-kadang ada yang berani dikirim ke remote, itu sudah di Broken Hill tuh udah 2,5 jam, itu masih perjalanan darat, itu masih 3 jam kan namanya Wilkanya. Iya. Begitu ada yang berani sana 2 tahun, habis lulus kerja di remote-nya itu 2 tahun atau 3 tahun, dapat tuh. Halo Kak. Nunggu lama, maaf ya Kak. Baru nyala, lampunya baru nyala. Oh my god, sering ya? Sering banget. Karena ya daerah termasuk apa ya? Ya itu daerah di desa ini Kak, di desa. Di mana? Soalnya kakak saya dulu pernah tugas di Kalimantan juga. Di nama kabupatennya itu Kabupaten Tengahnya. Cuma Palangkaraya itu masih jauh Kak dari kami. Butuh 12 jam perjalanan itu baru sampai Palangkaraya. Masih di pelosok banget. Driving ya? Driving ya? Kalau driving ya? Iya. Kalau pesawat 1 jam paling ya? Iya, 2 jam. 1 jam Kak. 45 menit tuh biasanya udah sampai Palangkaraya. Oh, 12 jam driving. Itu berarti kalau di New South Wales itu dari Sydney ke Broken Hill yang saya ditugaskan. Itu kalau nyetir 12 jam. Kalau pesawat 2,5 jam. Oh gitu. Itu pakai Boeing atau masih cap ini? Masih baling-baling? Itu pesawatnya pesawat kecil, apa ya namanya ya? Masih yang, ATR ya? Yang sebelah kanan itu 2-seater, yang sebelah kiri yang 1-seater. Iya. Itu mungkin 20-an. Ya, masih baling-baling kan itu kan? Asik deh, kirim kemana-mana. Holiday sama dibayar. Tapi bayangan kerjaannya sama kayak punya aku ini juga nggak sih Kak? Kayak di hutan masih di desa gitu. Tapi kan depend ya. Kalau sini kan kalau tergantung yang dikirim mana. Kalau saya dulu itu pertama saya ditugaskan tuh, kalau sini kan namanya deployment ya, penugasan itu. Kalau saya yang pertama dulu di McLean tuh Northern Beach, jadi dekatnya Byron Bay, apa itu bagus-bagus, beachnya bagus banget. Itu pertama kali di deploy, makanya wah enak juga, pantai-pantai, jalan-jalan, ditugaskan. Kerjaannya kan nggak seberat di kota kan sibuk kan. Ya kalau di desa tuh lebih relax ya. Ya kadang-kadang memang ada yang sibuk, cuman lebih enak. Tapi nggak enaknya sepi. Ya tantangannya itu sih kalau kayak aku di desa gini, sinyal, listrik gitu. Bermasalah banget itu pokoknya. Iya, saya yang ditugaskan yang ketiga saya dekatnya farm di Orange, tapi bukannya Orange masih besar, itu masih pelosok lagi, itu sinyalnya juga kadang-kadang ada bermasalah gitu ya. Cuman saya kan baru gabung sama Ministry of Health ini dari tahun lalu, itu saya maunya kan uangnya lebih besar, allowance-nya lebih tinggi. Itu free tax lagi, itu yang saya kejar. Terus saya lagian kan kerja di Metro udah lama, jadi bosen. Jadi ke sini ini kan di daerah-daerah kan mereka different ya. Nah, bentar. Ini pada suara ini. Tapi suara saya jelas nggak ini? Bagus Kak, bagus. Terdengar jelas. Oh iya. Kok kayaknya ada suara. Suara apa? Gimana? Enggak ada ya? Ini punya aku jelas ini. Ya kayak ada gitu loh dari apa mungkin laptopnya kalau tercolok ke listrik biasanya ada masuk suara gitu. Oh gitu, bentar saya cabut aja. Oke, dan ini saya cabut aja deh. Gimana? Itu nggak apa-apa ya, tapi saya aja. Iya, nggak masalah. Apa ya tadi keputus kita itu tadi lebih ke saran aja sih Kak, mungkin untuk teman-teman Indonesia nih yang pengen berkarir ke sana, kira-kira apa nih yang diperkuat dulu biar nantinya kalau kerja di Australia tuh enak nih gini, apa dulu yang diperkuat nih Kak? Ya apa ya, sebetulnya kalau kerja di mana-mana sih menurut saya ya, kalau saya kan udah lama di sini sama aja. Sekarang memang negaranya lebih maju, lebih tertata. Cuman kan pajak sistemnya kan beda. Makanya orang-orang bilang, oh saya ini di luar negeri apa. Nggak semudah itu. Nggak semudah yang dibayangkan. Malah yang saya yang agak
gemes itu yang paspor apa segala sama aja di mana-mana sama, cuman sistemnya mungkin ada sedikit berbeda. Cuman kalau memang kemauan mau kemari itu satu ya dipersiapkan dulu mentalnya. Jadi kalau perkara uang sih insya Allah semua rezeki ada ya. Kalau misalnya mau sih uang, orang tua mau bayarin anaknya gimana semua diperjuangkan sih bisa. Masih bisa diperjuangkan ya kalau uangnya anaknya ya. Itu mentalnya itu. Sekarang kan kalau dibilang generation sekarang tuh Gen Z, Gen apa kayak begitu, Gen Z. Nah mentalnya itu kan kadang-kadang kalau nggak kayak kita dulu ya. Apalagi kamu nggak tahu kamu kelahiran tahun berapa. Saya kan 1970 kita. Aku 90. 19 berapa? 90. 90, kelahiran 90. Ya, istilahnya kan sebelum milenial gitu kan. Ya. Saya kan kelahiran 73. Jadi kita ini generation yang paling tahan banting ya. Iya. Ya, jadi dari telepon yang masih masa putar belum mengenal smartphone apa semua kita kan sudah melalui semua. Jadi kita itu generasinya yang lebih gimana ya, orang bilang tuh powerful. Jadi kita itu melewati semuanya udah ya. Iya, kita itu tahan banting lah istilahnya. Apalagi kalau imigran dari satu negara ke negara lain itu kan sudah di brandnya kita kan sudah tercetak harus defensif ya. Jadi harus gimana caranya. Nah, kalau yang sekarang generation sekarang kan sudah generationnya iPhone, jenis smartphone. Jadi mentalnya dulu diperkuat. Kayak anak-anak saya lihat itu WHV apa kerja di kebun apa, saya salut sebetulnya. Bukan kita melihat pendidikan atau gimana, kerja kerasnya mereka Pak begini petik begini terus sama mereka kuliah. Setelah kuliah pun kalau nggak sesuai dengan bidangnya mereka bisa dideportasi. Nah itu yang susahnya. Gimana kita kan kemari tujuannya kan untuk jangka panjang ya, bukan cuma sekolah pulang kan. Kalau cuma sekolah pulang kan gampang aja, semua orang bisa. Nah, cuma maunya kan mereka tinggal di sini itu kalau saya dengar itu kan harus ada kuotanya apa, poin-poinnya apa, kerja segala macam itu. Satu uang, yang kedua kerjaan. Terus yang ketiga bidang kerjaannya itu yang dibutuhkan. Jadi kalau saya yang lihat sampai sekarang itu healthcare. Yang paling berpeluang itu apa sekarang Kak? Yang dibutuhkan di Australia itu? Kalau yang saya lihat itu nggak tahu ya. Mungkin ini karena bidang saya ya. Saya kan nggak tahu bidang yang lain karena saya ini sebagai profesional saya kan sudah kalau mulai tahun 2000 saya mulai dari EAN itu 2013. Terus RN kan 2013, sebelumnya itu tahun 2010 saya EAN. Jadi sudah istilahnya 16-17 tahun ya saya di bidang healthcare. Itu saya baru lulus kuliah itu. Udah tua ini. Oke. Ya, nah setahu saya healthcare, tapi kalau sepengetahuan saya itu dia itu majority di sini. Karena apa? Satu, Australia itu aging population. Jadi yang tua-tua istilahnya banyak, kan ya kayak piramidnya Jepang apa gimana kan? Segitiga terbalik mereka, dia ya. Ya, soalnya kan mereka kan cost living, inflation apa semua cicilan rumah, insurans begini, tax segala macam itu kan besar. Jadi mereka malas punya anak. Ataupun punya anak cuman istilahnya couple anaknya satu. Jadi menurun kan generationnya. Nah ya tua-tua itu kan semakin lama semakin tua. Ya. Sementara bibitnya yang berkurang nih. Berkurang. Nah kalau sudah tua 70, 80 oke lah mereka masih bisa independen. Tapi kalau lama-lama sudah 80 ke atas kan mereka perlu servis. Nah itu mungkin yang agak bedanya sama di Indonesia. Kalau oke lah kalau di Indonesia itu mungkin kisarannya seperti panti asuhan ya untuk orang tua, panti jompo. Cuman kalau di sini itu lebih luas. Jadi bisa kayak aku yang kerja dulu, yang home visit, mereka tetap stay di rumahnya mereka, nggak harus ke panti jompo, tapi tetap ada nurse yang datang. Jadi dikunjungi ya, dikunjungi ke rumahnya gitu. Oke. Ya, itu kan saya yang kerja dulu itu kan, yang masih pertama kerja itu. Nah, jadi tergantung levelnya itu kan dari government packagingnya. Memang bagusnya sistemnya di situ kalau di sini. Jadi ke hari tuanya itu istilahnya fundingnya besar sini aged care sistemnya itu. Jadi
kalau saya istilahnya saya udah tua begitu, terus tapi saya tetap bisa mandi sendiri, masih tetap ini. Nah, tetap ada yang datang bantu cleaning, vakum, lawn mowing, bersih-bersih rumah. Untuk memastikan kan bersih-bersih begini kan kurang bisa. Nah, itu nanti mau datangnya seminggu sekali, seminggu 2 kali tergantung packagingnya. Nah, nanti kalau semakin lama mereka semakin vulnerable, mereka bisa datang untuk bantu mandiin, bantu shopping, bantu ke dokter appointment. Itu semua government funding, tergantung. Kalau mereka istilahnya out of pocket, bayar gapnya mungkin kecil, cuman berapa begitu. Nah, nanti kalau memang ada lagi levelnya banyak, nah itu nanti juga bisa ke panti jompo. Nah, dari situnya itu kan kalau menurut orang Australia sendiri kurang tenaga kerjanya. Ya, terus peluang ke depannya masih besar ya untuk tenaga kesehatan ini. Ya, peluangnya besar sekali. Jadi kita melihat dari situnya, itu yang disebut opportunity kan, hospitalnya. Hospital itu kalau saya kan sudah kerja ke semua ward ya, kardiologi, orto. Saya kan base-nya di neuro sama general medicine sama surgical. Itu memang judulnya surgical, memang judulnya kardiologi, tapi datang kan orang tua semua. Usia. Nah, nurse-nya itu kurang, kita kebanyakan short of staff di mana-mana. Makanya saya dikirim ke daerah-daerah karena saya untuk bantuin yang hospital yang terpencil kayak kamu, mungkin puskesmas apa. Nah, seperti itu. Nah, itu tenaga kerja aja kurang. Terus kalaupun mereka sudah, kalau di hospital itu kan mereka kan kalau sakit aja ya ibaratnya Kalau secara medical mereka stable kan mereka discharge, istilahnya dipulangkan kan. Kalau di rumah nggak bisa, mereka ya mau nggak mau ke panti jompo. Nah, panti jompo kan perlu staff. Itu staffnya juga kurang melulu. Melulu. Saya ini aja kalau sementara ini diisi dari negara mana Kak? Terbanyaknya yang mengisi pos-pos itu? Saya banyak orang yang ini tuh orang Nepal. Padahal Nepal kan sebenarnya jauh sekali kan. Jauh Nepal, India, Philippines. Itu Indonesia sendiri dikit ya. Aku bilang dari Indonesia cuma 5 aku yang tahu. Paling 6 ada satu, tapi jauh dia di Liverpool. Maksudnya yang dekat satu kompleks saya cuma 5 orang selama saya 17 tahun kerja. Jadi sebetulnya itu opportunity kalau mau. Cuman kan ya kembali lagi, jangan kan begitu. Saya aja juga encourage keponakan saya apa. Jadi masih maju mundur begitu loh. Jadi nanti istilahnya kan merawat orang tua apa gimana kan mulai dari atas ke bawah ya. Mulai kalau mereka vomit, kalau tahu sendirilah kalau mereka perlu injection apa sampai mereka kalau diarrhea apa kan semua kan kita kebutuhan semua. Ya. Rata-rata kan lansia itu apa semua aktivitas hari-harinya tergantung banget sama bantuan. Iya, jadi itu short of staff. Jadi kalau saya dikirim ke sini apa kemana-mana itu overtime tuh banyak sekali. Kalau kita rakus, kita kepingin kerja itu nonstop. Nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya, nggak bakalan ada habisnya. Cuman semakin baik, nggak enaknya di sini begini, semakin banyak kamu kerja semakin income tax-nya kan besar. Pajaknya juga. Oke. Jadi gimana ya? Jadi kita ngerem aja. Ini mau overtime enggak, kemarin udah overtime. Jadi kitanya lagi ya yang ini yang ngerem aja gitu. Jadi kalau memang mau, tapi setahu saya kan healthcare system itu bagus sekali, opportunity-nya tuh kayaknya nggak bakalan habis. Soalnya sampai orangnya meninggal itu kan palliative end of life care itu kan tetap perlu nurse. Siapa yang mau datang? Untuk jalurnya sendiri gimana Kak? Misal kayak aku nih perawat di Indonesia mau pindah ke sana nih, jalurnya itu lewat mana aku nempuhnya? Sekolah lagi ya? Student dulu, iya, kecuali mau ada sponsor, cuman sponsor tetap mereka mau qualification sini karena kan harus ada registration-nya. Jadi kalau sini kan bilangnya AHPRA. Nah, untuk meraih AHPRA-nya sendiri itu kan harus namanya juga registered nurse. Jadi saya ini kan ada registration nambah. Setiap tahun harus renew. Setahun tapi sekali. Tapi renew itu biaya aku tetap bayar misalnya terakhir berapa tuh $185 setahun. Tapi tetap itu bisa diklaim pajak.
Jadi muter ya, agak bingung. Iya. Ya, nah jadi dari situ untuk misalnya saya dulu selesai, oke lah, setiap orang bisa kuliah 3 tahun. Tapi kalau misalnya dari Indonesia ke sini, mereka kan harus banyak apa namanya tuh tes kan, apa IELTS, OET, apa kayak standarnya gini. Kalau terus terang saya pernah ikut tes English, aduh itu orang-orang hebat. Saya standarnya rendah loh sebetulnya. Kan grammar, speaking, minimal harus sekian nilai sekali itu, pusing saya. Saya lihat orang-orang yang gini sudah kursusnya mahal apa. Nah itu salah satu kriteria kan, harus lulus kan. Nah kriteria yang kedua itu kalau kayaknya ini masih berlaku juga, 5 tahun non-stop pendidikan qualification in Australia. Jadi saya dulu kan certificate 3 6 months kan. Certificate 4 anggap aja mereka mungkin as qualified is 6 months, jadi 1 year. Diplomanya sudah setahun, terus 3 tahun kuliah. Jadi 3 tahun kuliah. Jadi kan total 5 tahun. Jadi aku sudah memenuhi standar 5 years continuous education in Australia. Jadi aku langsung dapat registernya tanpa harus English. Berarti ya, jadi kalau teknik mudahnya tadi kayak punya kakak itu tadi ya, ikut kursus yang 6 bulan itu tadi gitu ya. Ya, atau kuliah aja. Ada teman saya juga dari Nepal. Saya tanya dia, kan banyak kan teman-teman, saya tanya aja mereka semua gimana kamu dari Nepal begini. Oh, saya dulu tuh kuliah apa dia dulu? Dia tuh minatnya ke accountant. Kuliah 3 tahun accountant, nggak dapat kerja. Accountant kan banyak, semua orang akhirnya mau jadi accountant, maunya kan di balik apa namanya meja cantik-cantik apa gitu. Kalau nurse kan begini aja, rambut diikat udah kan nggak ada penampilan, nggak ada kan? Iya. Jelek-jelek aja begitu. Nah mereka terus abis itu nggak dapat kerja, terus temennya dia bilang they told me like going to nursing, so dia jalanin 3 tahun kuliah nursing. Jadi kan 3 tahun udah selesai, 3 tahun dia kuliah lagi, duit lagi, tapi dia tetap berkorban karena dia kepengen PR. Iya, oke. 3 tahun lulus, dapat penempatan di hospitalnya saya dulu. Sekarang dia sudah cuma 2 tahun dia langsung dapat permanen. Jadi kalau bisa sih ya itu jalurnya ya memang duit lagi ya. Saya bilang kan tadi nggak tahu 10.000 apa 20.000. Berarti gitu, untuk usia kayak kami gini hitungannya agak terlambat ya kalau mau masuk. Enggak juga. Enggak juga ya, Kak? Di sini kan nggak dihitung usia. Saya dulu itu kuliah sebentar ya, kalau saya misalnya ke tahun 2013. 40 saya. Oh itu. Kamu umur berapa? Aku kelahiran 90 ini, Kak. 36. Wah, masih muda itu. Di sini masih kan bisa ya? Pandang usia. Nggak sana resume. Kalau di Indonesia kalau lihat tuh udah saya mau injek aja. Usia di bawah 23 tahun. Nggak ada itu. Itu discrimination. Iya. Cuma bagusnya di sini begitu. Ya semua ada bagus nggak bagusnya ya. Iya. Bagusnya di situ. Usia nggak usah dicantumkan. Jadi, mereka mengesampingkan usia itu ya kalau di situ ya, Kak ya? Oh iya, kan apalagi sekarang kalau kamu percaya nggak ini usia pensiun sekarang ditambah 2 tahun. Kalau di Indonesia kan pensiun, kakak saya pensiun 50 berapa? 58. 58 kan, kakak saya pensiun 58. Di sini aslinya dulu berapa tahun yang lalu tuh pensiun 63. Terus jadi 65. Sekarang percaya nggak 67. Itu di Indonesia udah sakit-sakitan orang seusia segitu. Nggak bisa di sini. Nggak bisa, kamu harus aktif. Aktif kerja. Aktif kerja. Nah, enaknya di situ. Jadi kasarannya kalau misalnya kamu berminat atau anak kamu yang kamu cerita itu usia segitu tuh aku baru mulai di sini. Oke. Karena aku mulainya telat, ya istilahnya kan mulainya telat. Kalau compare sama orang-orang yang sudah bred and born in here. Tapi ada kelebihannya juga karena kita sudah telat. Jadi aku bilang sama kamu, kita sudah Gen Z yang begitu. Terus kita merasa diri kita telat. Jadi defensif kita itu tinggi. Jadi kita siap tempur. Gitu. Jadi saya ini ngebut
begitu sudah kuliah begini terus kerja apa kemana-mana, jadi motivasinya beda ya, udah ya pokoknya lebih iya, gitu. jadi mata tuh melihat tuh kayak jalang begitu, kayak udah kayak kobra aja. Jadi pokoknya ada peluang ambil gitu ya. Ya, ambil peluang, ambil. Jadi belajarnya cepet karena kepepet kan. Kalau orang sudah kalau orang yang born sama British ini kan santai. Orang OSIS ini kalau terus terang males mereka. Kalau kita kan lebih sigap ya, lebih lebih ini agresif lebih, lah pokoknya sat lebih gitu. Bisa membawa diri apa kita kayak kamu senyum apa sana ya diam aja. Itu cuek ya berarti ya situ ya. Iya, ya saya juga lama-lama cuek, tapi kalau orangnya baik ya saya baikin. Lah kalau cuek ya saya cuekin, sekarang EGP. Kalau kamu gitu ya udah. Berarti nggak ada kayak kita di Indonesia saling tegur sapa gitu tuh, jarang banget ya gitu ya? Iya, tegur sapa iya, semua sih how are you, cuman kan itu biasa basa-basi. Cuman kalau basa-basi gitu aja ya. Iya, orang-orang sini tuh kan apa ya? Ya gitulah, ya sudah me you gitu ya. Oke, kayaknya butuh beradaptasi banyak deh kalau sampai ke sana gitu, Kak. Ya iya, makanya kalau makanya saya bisa alhamdulillah sudah punya rumah sendiri meskipun masih nyicil ya. Terus punya properti sini situ. Iya, memang karena saya belajarnya cepet. Iya. Dan mereka tuh kadang you just istilahnya kan kamu new immigrant ya. Ini kan bloody Asian just come. Kenapa sudah punya semua ya? Kan memang kita kan aktif cari. Nah, mereka sendiri sudah santai-santai sampai sekarang mereka juga masih sewa-sewa aja. Kalau saya lihat ya semua itu rezeki ada yang, cuman kalau kita nggak berusaha dan berdoa iya kan, benar ya stuck aja kan. Rezeki pun sesuai dengan usaha kita juga kan gitu. Iya makanya sebetulnya kalau aku bilang kamu usia 36 itu mah aku baru kesini itu belum ngapa-ngapain. Betul ya, oke. Iya, jadi saya pokoknya itu yang sertifikat 3 itu saya usia kalau nggak salah 38, 39, 40 itu saya start kuliah. Jadi 10 tahun aku itu jatuhnya. Berapa lama? Ini udah masuk tahun ke-7, berarti di 2029 nanti baru boleh. Bisa kalau 40 keluar bisa itu. Iya. Belum terlambat ya berarti ya Kak ya? Enggak. Cuman ya gitu, fulusnya harus kuat. Iya. Itu saya tanya teman saya yang dari Nepal itu istilahnya dia jual rumah. Oke. Jadi istilahnya 1 miliar dia tuh kalau dikurskan rupiah ya 1 miliar tuh habis buat kuliah ini itu belum. Ya memang selama kuliah kamu bisa kerja. Cuman kan kerja apa ya? Kalau kerja istilahnya gitu cuma student kan dibatasin. Namanya student visa. Kalau kamu kebanyakan kerjanya ya nggak selesai kuliahnya nanti gitu. Iya bisa kena tegur. Jadi nanti takutnya dideportasi segala macam. Nah, pokoknya kamu sesuai peraturan itu biasanya terus sesuai ini ya kalau healthcare, apalagi kamu kan sudah jadi nurse, jadi udah tahu lah, jadi nggak ini saja apa nanti disambilin kerja home care apa gimana yang visit itu kan karena kamu belum punya qualification, jadi itu kerja itu dulu bisa. Sebetulnya, cuman ya itu tadi mentalnya juga harus kuat kan, kamu kan sudah menikah punya anak, nah itu meninggalkan. Tapi kalau student bisa kok. Istrinya sponsor istrinya anaknya, cuma ya itu duit lagi. Iya, jatuhnya di situ lagi, biaya lagi. Ya, pokoknya biaya sama mental. Tapi kalau kita stagnan ya istilahnya, kalau stable dijalanin aja itu insya Allah bisa. Soalnya apalagi kamu kan di Indonesia sudah ke puskesmas, pelosok apa. Jadi kalau di sini jangan ke city aja fokusnya. Jadi kalau pelosok itu peluang lebih besar, misalnya nursing home mereka perlu banyak itu kerjaan. Karena gambaran itunya juga luas memang ya, Australia ya, kurang lebih kayak Indonesia sekali. Juga ya. Kalau mau tanya nursing sama saya, satu benua, satu negara sendiri kan dia. Banyak itu perlu orang banyak sekali. Oke. Orangnya udah tuh. Makasih banget loh Kak, udah menyita waktu liburnya berarti ini ya Kak ya. Baru selesai night shift tadi pagi. Harusnya udah istirahat. Makasih loh udah berbagi cerita, berbagi informasi loh Kak. Oh iya. Maaf aku nunggu lama banget, mati lampu tadi. Aduh udah gelisah aku. Oh iya. Ngomong-ngomong itu dulu taunya di TikTok di video yang apa dulu? Kok tahu aku? Aku buka scroll sampai habis TikTok Kakak. Oh ini perawat ini kayaknya menarik nih kalau dia. Taunya video yang pertama yang apa? Yang bentar.
Gimana? Agak lupa aku. Cuma memang kakak kayaknya ada tentang kesehatan gitu. Oh Ada bahas iya. itu. Di bawah-bawah deh. Cuma kan kalau Kayak di awal-awal gitu. Oh Aku iya, cuma kalau lihat di gitu. sini kan nggak boleh showing too much ya tempat kerja. Ya, Soalnya itu privasi, confidentiality kan. privasi banget ya. Iya, kalau oh, bisa aku dipecat tuh. Oke, oke, Ya, oke. Makasih Kak, makasih Kak. betul. Oke, Oke, ya. nanti kalau Oke. aku butuh informasi apa, izin ku chat ku ini lagi ya. Oh iya, nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa. Ya, Oke, oke. selamat siang Ya, Kak. ya, bye. Bye-bye. Bye bye.